boleh hancur, tapi seratnya tidak lepas. Maka dilakukanlah uji laboratorium ini. Dari hasil yang di Jawa Timur maupun di Jakarta itu sangat jauh sekali. Kalau kita bicara nilai ambang batas yang diperbolehkan untuk lepasnya serat dari produk itu adalah 0,1 fiber per cc udara atau milimeter ya, udara. Nah, dari hasil yang dihasilkan baik di Jawa Timur, Surabaya maupun di Jakarta, saya lihat itu berkisar dari 0,004, berarti apa itu? 4/1000. Di dalam 1 liter hanya 4 terdapat gitu. Itu yang berdasarkan pengambilan pada ketinggian tinggi hidung manusia kalau berdiri. Kemudian yang paling banyak itu hanya 0,02, berarti 20 fiber per liter udara. Sedangkan nilai ambang batas itu adalah 100. Jadi sebetulnya masih sangat di bawah sekali. Artinya apa? Kalau kita lihat serat asbes yang lepas dari produk itu sangat kecil, jadi masih sangat baik. Jadi di sini kita lihat bahwa produk itu memang sudah memenuhi kualitas yang memang diharapkan. Nah, sehingga kita bisa berkesimpulan sebetulnya bahwa produk tersebut kalau dipergunakan oleh masyarakat tidak akan mengakibatkan suatu kondisi yang membahayakan, karena pada saat dia hancur pun itu serat yang lepas masih sangat jauh di bawah standar pemerintah. Kalaupun itu terjadi, padahal kita ketahui kalaupun gempa itu kan nggak tiap hari ya Pak ya, gempa ya. Dan kalaupun gempa nggak harus selalu rumah itu hancur kan. Nah, kalau saya lihat kemarin pada tanggal 26 Februari itu, material itu betul-betul dihancurkan, dihaluskan. Kalau gempa pun nggak akan sampai seharus begitu, logikanya gitu. Dan ini betul-betul disemprotkan agar udara. Jadi sebetulnya kualitas dari produk tersebut sangat baik dan potensi untuk mengakibatkan paparan serat asbes yang berlebihan itu tidak terjadi. Demikian. Itu yang saya ikuti pada tanggal 26 Februari tersebut, dan dari melihat hasil yang sudah di-share, kondisinya seperti itu. Nah, namun tentu saja itu salah satunya. Yang kedua, kita juga ingin mengetahui serat asbes apa yang dipergunakan oleh produsen. Karena kita ketahui sejak tahun 1985 itu hanya serat asbes yang berwarna putih yang boleh. Sedangkan yang coklat dan biru itu tidak boleh sejak tahun 1985. Tetapi Indonesia nggak pernah pakai sebetulnya. Yang pakai itu negara lain di luar negeri. Kita itu dari tahun 70 mulainya asbes itu memang sudah mempergunakan yang putih. Tapi mari kita lihat, nah kita uji, nah, ternyata konten ataupun isi dari material yang mengandung asbes tadi itu adalah hanya serat asbes putih. Jadi betul yang dipergunakan itu adalah asbes putih, tidak mempergunakan asbes coklat ataupun biru. Jadi dua hal yang saya dapat simpulkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Yayasan Pelindung Konsumen ini, bahwa yang pertama adalah kualitas produk itu sangat baik, tidak melepaskan serat asbes melebihi standar pemerintah. Yang kedua adalah serat asbes yang dipergunakan memang yang berlaku untuk dipergunakan di Indonesia, yaitu serat asbes putih. Ini secara ringkas demikian Bapak Ibu sekalian, dari eksperimen yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen pada tanggal 26 Februari yang lalu, dan hasilnya didapatkan seminggu yang lalu ya. Demikian ya. Oke,
Mungkin itu kajian kami dari aspek keilmuan tentang asbes. Demikian Pak Said yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir. Mohon izin saya bertanya, kenapa produk asbes ini selalu digambarkan atau dibuat pencitraan sebagai salah satu barang yang bisa berpotensi mengganggu kesehatan, dalam hal ini saluran pernapasan, yang tahu kita sebagai masyarakat atau konsumen umum itu asbes ini seolah-olah produk yang berbahaya bagi kesehatan kita, tapi melihat paparan ini masih di bawah ambang toleransi. Pertanyaan saya, tendensinya yang terjadi itu seperti apa Pak? Apakah ini perang antara produsen, perang antara merek, atau perang antara importer, sehingga dari para pihak ini saling serang gitu, sehingga mengakibatkan produk asbes ini di konsumen itu berbahaya. Terima kasih. Ya, itu sebenarnya semuanya ada toleransinya, seluruh bahan kimia. Dan untuk soal persaingan dagang kami juga enggak di bidang itu Pak ya, bisa dijawab Pak. Yang kami pahami adalah bahan kimia, semua bahan kimia, termasuk H2 atau air minum. Kalau kita pakai yang lebih batas pasti akan jadi bahaya. Termasuk juga selain serat asbes, debu juga. Dan semua itu ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 untuk nilai ambang batas atau tadi disampaikan toleransinya. Sehingga untuk memastikan apakah itu melebihi toleransi atau tidak, berbahaya atau tidak, maka perlu kita buktikan dengan cara pengujian. Demikian Pak, mungkin sudah terjawab. Ini memang menarik Pak, sebetulnya asbes ini ya. Jadi asbes ini sudah dipergunakan sejak zaman revolusi industri. Jadi abad 18 itu adalah merupakan puncak penggunaan asbes ini. Abad 1700-1800 itu puncaknya. Nah pada saat itu dunia memang masih keterbatasan teknologi, keterbatasan ilmu kedokteran, jadi tidak bisa membedakan jenis-jenis asbes, dan teknologi juga sangat sederhana, sehingga pada saat itu asbes itu ditambang, diambil dari permukaan bumi, bahkan sampai ke perut bumi, itu dengan alat yang sangat sederhana. Nah bisa dibayangkan, debu yang timbul itu luar biasa yang timbul itu. Nah, seperti Dodo katakan tadi, semua sebetulnya kalau kita berlebihan pasti ada dampaknya. Minum 1 gelas sehat, tapi minum sekaligus 1 galon tewas, ya kan Pak? Nah, demikian juga pada saat era 1700 sampai 1800 itu penambangan asbes ini sangat luar biasa, karena disitulah pada saat pertama kali asbes ini difabrikasi secara massal, sehingga paparan debu para pekerja tambang waktu itu sangat luar biasa. Bayangkan debu yang begitu banyak sehingga hidung itu tersumbat gitu ya, bulu hidung itu semuanya sampai berwarna abu-abu. Nah, bisa dibayangkan kalau serat-serat tersebut memenuhi saluran pernapasan kita, apapun itu jenisnya, jangankan serat asbes kan, apapun material itu pasti akan mengakibatkan dampak, paling tidak sesak napas, lebih parah lagi iritasi, lebih dalam lagi mungkin mati.